Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat budaya. Kita kembali akan membahas tentang ODCB atau Objek Diduga Cagar Budaya. Saat ini adalah kali ini kita membahas Komplek Makam Raja Riau. Nah, Komplek Makam Raja Riau adalah kumpulan makam yang terletak di Dusun Tanjung Belimbing, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Berada di tanah datar dan ketinggian 9 meter dari permukaan laut. Sebelah Jalan Tanjung Pura sejauh 56 meter. Tidak jauh dari pemukiman warga. Nah, lahan situs ini secara turun-temurun sudah dijadikan warga sebagai lahan pemakaman, sehingga terdapat makam warga lainnya di lokasi ini dan juga kebun ya. Jadi di sekitar lokasi ini terdapat kebun dan juga pemakaman warga yang lainnya. Makam utama berada pada cungkup yang dibuat dari atap seng, tiang kayu belian dengan dinding terbuka dan hanya dibatasi dengan pagar serta lantai terbuat dari cor semen berkeramik. Ada dua makam yang berada dalam cungkup yang terdiri dari dua pasang nisan terbuat dari batu andesit. Makam Islam ini menghadap kiblat teridentifikasi sebagai makam A dan B karena belum punya nama ya. Jadi kita hanya mengidentifikasi makam A dan B dalam cungkup ini. Nisan makam A berbentuk sederhana, bagian kepala berukuran tinggi, kepala 85 cm dan kaki 80 cm. Keberadaan dua makam ini terlihat berbeda dari makam lainnya di komplek ini, di mana makam yang berada di cungkup nisannya terbuat dari batu andesit dan lebih besar dari nisan makam lainnya. Bentuk dan corak nisan makam Raja Riau ya, memiliki langgam yang berbeda bila dibandingkan dengan nisan tipe Demak, nisan tipe Aceh dan nisan tipe Singapuraan. Nah, jadi di nisan ini kami identifikasi ya, di komplek makam ini kami identifikasi nisannya itu berbeda seperti di komplek-komplek makam lain ya. Kalau komplek makam lain itu kan ada nisan tipe Demak, nisan tipe Aceh dan nisan tipe Singapuraan ataupun nisan lokal ya. Nah, tapi di nisan ini sangat berbeda sekali ya. Nah, sehingga dari sisi kesejarahan kita harus mengetahui ya. Mungkin kami akan mengkaitkan ini dengan sisi kesejarahannya. Nah, kita akan coba masuk ya sisi kesejarahannya mengenai nisan ini yang kami duga ini sebagai salah satu tokoh yang berada di nisan ini, yang berada di makam ini ya. Gusti Bandar atau Raden Bandar berasal dari Pulau Payung Riau. Beliau merupakan keturunan Dayeng Prani, saudara Dayeng Manambon dalam kurun waktu 1770 sampai 1786. Gusti Bandar hijrah ke Kalimantan akibat perang melawan VOC di Riau. Terlebih dahulu ia menetap di Mempawah selama beberapa tahun, kemudian berpindah ke Sukadana dan diterima dengan baik oleh Sultan Matan Indralaya bergelar Sultan Ahmad Kamaluddin. Gusti Bandar hijrah ke Sukadana dengan membawa pengikut dan harta benda yang ia punya, dan diberikan lahan pertanian oleh Sultan Indralaya di kiri Sungai Sukadana untuk berdiam dan berkebun, di mana pada saat itu Sultan Indralaya memiliki istana kedua di Sukadana selain istana utama berada di hulu Sungai Pawan, yaitu di Muara Kayong ya, istana utama dari Sultan Indralaya. Berdasar kesepakatan Kesultanan Banten dengan VOC pada tanggal 26 Maret 1778, di mana Banten telah menyerahkan Landak dan Sukadana kepada VOC, maka pemerintah Hindia Belanda marah atas penolakan Sultan Indralaya untuk patuh terhadap perjanjian itu. Oleh karenanya, pemerintah Hindia Belanda bersama Kesultanan Pontianak melakukan upaya paksa dengan menyerang Sukadana. Nah, jadi Sukadana itu pernah diserang oleh Pontianak dan Belanda pada tahun 1786 ya. Nah, sehingga kemudian Gusti Bandar dikabarkan sempat membantu Sultan Indralaya dalam upaya mempertahankan Bandar Sukadana dari serangan Belanda dan Pontianak pada tahun 1786. Serangan Pontianak dan VOC berakibat pada penghancuran dan pembakaran Sukadana hingga luluh lantak ya. Salah seorang anak perempuan Gusti Bandar yang bernama Utin Apam kemudian menikah dengan anak Sultan Indralaya bernama Pangeran Muhammad Jamaluddin. Kelak Pangeran Muhammad Jamaluddin naik tahta menggantikan ayahnya
yaitu Sultan Indralaya pada tahun 1790. Putri Gusti Bandar yang lain menikah dengan Pangeran Arya, keluarga dari Kesultanan Sambas. Nah, jadi kami bisa mengkaitkan makam Raja Riau ini dengan tokoh Gusti Bandar yang berasal dari Riau, ya. Nah, jadi kami mengkaitkan dengan Gusti Bandar ini. Nah, dari sisi kesejarahnya bahwa Gusti Bandar itu pernah tinggal di Sukarana dan menikah dengan dan menikah serta menetap dan kemudian meninggal di Sukarana. Nah, jadi dugaan kami adalah ini makam Gusti Bandar karena berkaitan dengan berasal dari Riau tersebut, ya. Disebut Raja Riau, beliau mungkin karena tidak ketahuan namanya, ya, tidak dapat diidentifikasi namanya sehingga disebut saja Raja Riau. Nah, mungkin demikian. Nah, kan tetapi kami juga tidak menutup diskusi sampai saat ini juga ini masih diduga, ya, tidak untuk diskusi. Nah, silahkan untuk melakukan diskusi karena ini juga belum final, ya, tentang tokoh ini siapa, ya, yang dimakamkan di sini. Nah, mungkin demikian. Terima kasih para sahabat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.